Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerak bumi dan bulan, rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu supaya kita belajarnya lebih bersemangat. Oke, anak-anak bisa berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Mari kita belajar planet di tata surya, planet Merkurius, planet tak beratmosfer, Venus si bintang fajar, bumi tempat makhluk hidup, planet Mars itu si planet merah. Planet yang paling besar itu planet Jupiter, planet Saturnus itu planet yang punya cincin. Kalau yang paling dingin itu planet Uranus, Neptunus planet yang paling jauh. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi? Apakah kalian bersemangat? Nah, pada pagi hari ini, Ibu harap dengan pembelajaran ini kalian dapat memahami pengertian dan perbedaan rotasi serta revolusi bumi dengan tepat. Dan yang kedua, dapat menganalisis peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan kita dengan tepat. Dan yang terakhir, murid dapat membuat poster tentang dampak dari rotasi dan revolusi bumi beserta cara pencegahannya dengan tepat. Oke. Ibu akan memberi pertanyaan nih buat kalian. Kapan saja kalian melihat perubahan posisi matahari? Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Oke, benar. Jadi, kita itu dapat melihat perubahan posisi matahari itu pada saat pagi, siang, dan sore. Mengapa ada perubahan posisi matahari? Karena itu terjadi karena adanya gerak rotasi bumi, atau yang disebut bumi berputar pada porosnya. Nah, yang kedua, perubahan apa saja yang terjadi di sekitar kalian akibat pergerakan bumi terhadap matahari? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Nah, betul sekali. Perubahan yang terjadi akibat pergerakan bumi terhadap matahari itu salah satunya yaitu terjadinya siang dan malam, perubahan musim, dan juga perubahan bayangan. Itu terjadi karena pergerakan bumi terhadap matahari. Nah, selanjutnya, untuk kalian lebih memahami apa itu rotasi dan revolusi bumi, kalian bisa perhatikan video pembelajaran ini. Bisa kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur, atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar.
Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah. Selanjutnya, gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk. Oke, jadi dari video tersebut kita dapat belajar apa itu rotasi, apa itu revolusi, bagaimana dampak dari rotasi bumi, bagaimana dampak dari revolusi bumi, seperti itu. Nah, rotasi itu merupakan gerakan suatu benda langit yang berputar pada porosnya sendiri, sedangkan revolusi itu adalah gerakan suatu benda langit yang mengelilingi benda langit lain sebagai pusat orbit. Nah, kalau pengertian dari rotasi bumi itu sendiri adalah perputaran bumi pada porosnya, yaitu garis harial yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Arah rotasi bumi itu berlangsung dari barat ke timur dengan waktu yang diperlukan sekitar 23 jam, 56 menit, 40 detik atau kurang lebih 1 hari atau 24 jam. Nah, dampak dari rotasi bumi itu sendiri yang pertama, menyebabkan terjadinya siang dan malam secara bergantian setiap harinya. Dan yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi sehingga muncul pembagian zona waktu. Kemudian,
Yang ketiga, terlihat gerak semu harian matahari dari arah timur menuju barat di langit. Dan yang terakhir, menimbulkan efek Coriolis yang membelokkan arah angin serta arus laut. Nah, selanjutnya ada revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Nah, periode revolusi bumi ini berlangsung selama 365 seperempat hari atau sekitar 365 hari 6 jam dengan arah pergerakan dari barat ke timur. Nah, dampak dari revolusi bumi itu sendiri adalah gerak semu tahunan matahari terlihat berpindah posisi di langit. Dan yang kedua, revolusi bumi menjadi dasar penentuan kalender Masehi 1 tahun. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim di bumi karena kemiringan sumbu rotasi. Dan yang terakhir, ada perbedaan panjang siang dan malam di berbagai wilayah bumi. Nah, selanjutnya ada rotasi bulan. Apa sih rotasi bulan? Nah, rotasi bulan itu adalah perputaran bulan pada porosnya. Bulan itu berotasi selama 27,3 hari dengan arah rotasi sama seperti arah revolusinya. Nah, dampak dari rotasi bulan itu sendiri, eh, waktu rotasi bulan itu sama dengan revolusinya. Nah, maka sisi bulan yang menghadap bumi itu tidak pernah berubah. Selanjutnya, ada revolusi bulan. Nah, revolusi bulan itu adalah pergerakan bulan yang mengelilingi bumi pada orbitnya yang memakan waktu sekitar 29,5 hari dan menyebabkan berbagai fenomena di bumi. Dampak dari revolusi bulan itu ada 4. Yang pertama, revolusi bulan menjadi penyebab utama terjadinya gerhana bulan. Revolusi bulan berhubungan erat dengan pasang surut air laut di bumi. Kemudian ada penyebab terjadinya gerhana bulan, dan yang terakhir, revolusi bulan itu mempengaruhi bentuk penampakan bulan dari bumi. Jadi pasti kalian juga bertanya-tanya, mengapa di pagi hari kita bisa melihat matahari di timur dan saat sore mengapa kita bisa melihat matahari di barat? Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya gerak rotasi bumi atau bumi berputar di porosnya. Nah, bumi itu kan berputar dari arah barat ke timur. Jadi bagian bumi yang menghadap matahari terlebih dahulu itu adalah bagian timur. Maka dari itu saat pagi hari kita melihat matahari itu terbit dari timur dan saat sore hari kita melihat bahwa matahari itu terbenam di bagian barat. Nah, juga pasti kalian juga bertanya-tanya mengapa ada perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini juga disebabkan oleh gerak rotasi bumi. Di Indonesia, eh, zona waktu itu dibagi menjadi 3 berdasarkan letak garis bujur. Nah, bumi itu kan berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Sehingga setiap 15 derajat bujur itu mewakili selisih 1 jam. Karena Indonesia terbagi menjadi 3 zona, itu salah satunya 3 zona waktu, yaitu WIB atau Waktu Indonesia Barat, contohnya di wilayah Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Jogja, dan juga masih banyak lagi. Dan juga ada WITA atau Waktu Indonesia Tengah, contohnya seperti Bali, Makassar, dan Lombok. Yang terakhir ada WIT, Waktu Indonesia Timur. Nah, itu ada di wilayah Ambon, Papua, dan Jayapura. Jadi karena bagian timur bumi itu lebih dulu menghadap ke matahari, maka wilayah Indonesia bagian timur itu biasanya waktunya lebih cepat daripada bagian barat. Contohnya, misalnya di Semarang itu pukul 7 WIB, maka di Makassar pukul 8 WITA, dan di Jayapura itu pukul 9 WIT. Nah, jadi eh, kita ada perbedaan waktu 1 jam, selisihnya itu 1 jam di setiap zona waktu. Nah, selanjutnya pasti kalian juga bingung, mengapa terjadi pergantian musim di beberapa negara. Pergantian musim ini disebabkan karena revolusi bumi atau bumi bergerak mengelilingi matahari. Dan juga sumbu bumi itu miring, sehingga bagian bumi yang menerima sinar matahari lebih banyak itu selalu berubah-ubah sepanjang tahun.
peristiwa revolusi bumi itu kan terjadi selama 360 hari, seperempat atau bisa kita bulatkan menjadi 1 tahun ya. Nah, selama bergerak mengelilingi matahari, kemiringan sumbu bumi itu sebesar 23,5 derajat, yang menyebabkan sinar matahari itu tidak selalu jatuh tegak lurus pada tempat yang sama. Nah, akibatnya di beberapa negara itu terjadi pergantian musim seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sementara di Indonesia, karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa, tidak mengalami 4 musim, tetapi hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Satu kelompok berisikan 5 anggota saja. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai, kalian akan mengisi LKM atau lembar kerja murid. Nah, di sini kalian nanti akan belajar mengenai dampak gerak rotasi dan revolusi bumi di kehidupan kita. Di sini kalian akan mengisi beberapa pertanyaan tentang rotasi dan revolusi. Contohnya seperti apa yang kamu ketahui tentang rotasi bumi, apa yang kalian ketahui tentang revolusi bumi, apa yang kalian ketahui tentang rotasi bulan, apa yang kalian ketahui tentang revolusi bumi. Nah, di sini kalian nanti menjawab secara berkelompok. Selanjutnya juga ada Eh, pertanyaan teka-teki silang. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 12 pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab secara bersama-sama. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan di atas, kalian akan membuat poster yang bertemakan tentang rotasi dan revolusi bumi. Kalian bisa membuat poster yang menarik semenarik mungkin, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan bersama kelompok kalian. Nah, contoh dari poster itu seperti ini. Oke, nanti kalian bisa eh, mencontoh ini dan membuat lebih menarik lagi. Oke, baik. Terima kasih yang sudah maju ke depan. Dapat Ibu simpulkan, sebagian dari kalian sudah memahami apa itu rotasi dan revolusi bumi. Di sini kalian sudah menjawab benar ya. Apa yang kalian ketahui tentang rotasi bumi? Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya yang memerlukan waktu untuk 1 kali revolusi itu adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun. Di sini juga kalian sudah menjawab teka-teki dengan tepat. Baik, terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Sekarang Ibu ada beberapa kuis. Di sini bertema tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Kalian bisa, em, siapa yang mau mengerjakan bisa maju. Oke, Ibu mulai. Pertanyaan pertama. Gerak revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi. Kedua, lama 1 kali revolusi bumi adalah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan atau kuis tadi. Jadi selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ada beberapa soal uraian singkat di sini. Kalian akan mengerjakan secara individu, kemudian nanti yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Dan juga eh, salah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Di sini ada beberapa soal. Kalian bisa dikerjakan secara individu dan yang sudah selesai bisa dikumpulkan.
Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan soal evaluasi, yang sudah aktif pada pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi bekal untuk kalian semua. Pembelajaran Ibu cukupkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.